Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro, pecinta lobster air tawar Red Law. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, star lobsternya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin ya rabbal alamin. Nah, video saya kali ini Mas Bro mau berbagi pengalaman saat kita making lobster mau ngirim ke luar Jawa Mas Bro. Itu banyak kasus pada ngirim kematiannya banyak Mas Bro. Nah, ini cara sistem packing saya warisin ke Mas Bro biar tahu ya. Ini kemarin ada yang inbox, Bang, gimana cara packing ke luar Jawa. Oke, caranya gimana? Tonton terus video sampai habis, tak bagiin ilmunya gratis. Jangan di skip. Next, sebelum ke topik videonya guys, alhamdulillah kolamku udah tak pasangin wifi guys tuh. Double wifi, yang di atas juga ada buat angkringan, yang di bawah buat kolam. Jadi kalau ada tamu gitu biar bisa isian, biar bisa pusing-pusing. Ya enggak? Terus kadang tuh bocil-bocil kalau siang mabar di sini guys, mabar game. Terus sosial mediaan gitu, kadang orang-orang dewasa juga duduk di sini, kadang di situ, sama di atas yang di balkon tuh. Moga mampir-mampir ke sini guys, di Semarang ya guys. CV Family Sedulur Lobster. Nah, jadi kita kembali lagi ke topiknya guys. Cara packing yang bener biar aman, biar lobster sampai tujuan nggak mati banyak. Itu kasusnya tuh banyak banget guys, ngirim luar Jawa mati gitu guys. Terus otomatis orang yang beli mau garansi, terus yang beli minta garansi gitu. Nah, kadang udah males, pengirimannya aja udah mahal pakai kargo tuh. Oke, ini bahan-bahannya, fokus, langsung kita ke video. Ini dia guys bahan-bahannya guys. Oke, fokus, jangan lupa ngopi guys. Ngopi, ngolah pikir. Wah, mantap. Nah, bahan-bahannya yang pertama styrofoam guys. Oke, beli styrofoam yang resmi dari Garuda, Aprobi Garuda ini yang resmi. Jadi kalau surat karantinanya udah keluar, terus kita ngirim pakai styrofoam kayak gini langsung lolos guys. Ini tebul guys, ini kuat. Ini standarnya pakai yang Aprobi Garuda. Oke. Terus yang kedua keranjang kayak gini guys, keranjang buah. Nih, ini beli kayak gini 1.7.500, ada yang kecil 5.000-an. Terus strapes jangan lupa. Oke. Nah, habis gitu Mika guys kayak gini. Oke, terus busa kayak gini, busa filter ya. Nah, caranya gimana biar pengiriman aman sampai tujuan, mengurangi tingkat kematian, biar matinya nggak banyak waktu barang sampai ke bandara ya. Itu kasusnya ngeri guys, banyak kali guys. Kadang orang pada WA aku, pada telepon gitu, ngirimnya pada ngawur sistem packingnya tuh. Pokoknya aku sepintar ya guys, cuman ini berbagi pengalaman. Kadang tuh kapasitasnya terlalu padat, umpel-umpelan di dalam gitu. Langsung jadi begini ya guys ya. Untuk permasalahan pengiriman tuh biasanya es batunya tuh bluber-bluber guys. Es batu masuk ke styrofoam gitu, bluber, lobsternya beku. Itu kasusnya banyak tuh, fatalnya di situ. Terus banyak yang kasus lobster diwadahin Mika gini guys, dia stres mati guys. Nanti pas waktu datang ke kolam itu pada mati. Ini tak ajarin sistem cara packing dari pengalamanku ya guys. Sering aku ngirim-ngirim luar Jawa guys. Ini jangan pakai es batu yang dari air minum mineral gini guys, yang masih segelan, biasanya itu dibekuin terus dikirim, itu cepet cairnya guys gitu. Jadi pakai es batu yang dari itu loh guys, kalau buat dari air mentah terus dimasukin di kulkas itu loh. Nah, itu lebih kencang, lebih kuat guys. Itu aku analis sendiri, per satu es batu tuh habisnya 6 jam dan masih sisa dikit. Jadi pakai es batu yang dibungkus plastik itu, masukin di freezer sampai beku, bener-bener keras sampai 3 hari. Kalau udah matang gitu
dia melalainya lama guys. Nah untuk takaran es batunya tuh usahakan dikira-kira ya guys ya, pengiriman berapa jam dianalisa dulu, terus dihitung, dikalkulasi, ketemu jamnya, nah baru dikirim. Jangan ngawur, jangan ngasih es batu 8, 10 gitu, nanti cair di dalam, lobsternya pada beku, pada mati, kedinginan. Terus kegunaan es batu itu guys buat hibernasi lobster supaya tidur gitu. Oke. Nah cara yang benar gini guys, ini contoh ya, ini simulasi. Ini keranjangnya ya kan, lobster dimasukin di sini. Kapasitas styrofoam segini guys, mentok tuh 30 ekor guys. Jangan kelebihan sampai 30 naik, nanti banyak kematian. Oke. Nah dimasukin keranjang gini lobsternya, dihitung 30 ekor ya di sini. Terus ditutup. Nah gini. Terus sebelum dimasukin lobsternya ini disusun guys, es batunya dimasukin di mika gini guys, dimasukin di mika gini. Ini buat 2 es batu, yang kecil-kecil bisa tuh 2 es batu. Bentar. Nah ini kan 2 mika guys, tak buat gini minumnya gratis guys, gak usah bayar. Nanti boleh dipraktekin, terbukti gak omongnya Mas Satriani. Oke. Nah gini, ini masukin es batu, terus di strapes guys, strapes gini ya, cetek, udah masukin gini guys, 1, terus 2 gini guys, 2. Nah ini buat istilahnya tuh penyangga lobsternya yang di atas nanti. Oke gini udah ya, ini kan kenceng nggak ada es batunya nih. Terus taruh kayak gini guys. Nah oke, fokus guys, es batu meleleh per 6 jam guys, itu sisa dikit. Berarti kalau pengiriman 1 hari 2 hari dihitung dulu, jangan ngawur. Soalnya es batu tuh sangat penting guys buat hibernasi, ngatur suhu dalam styrofoam gini, biar suhunya stabil, biar lobsternya hibernasi tidur. Oke paham? Terus ditumpangin gini guys, ini kan yang kegedean guys. Nah gini, ini kegedean keranjangku. Biasanya aku pakai keranjang buah yang kecil, habis punya aku guys. Pas tahun baru tuh pesanan banyak. Nah gini, oke. Ini contoh ya. Jadi kalau es batu tuh meleleh guys, dia nggak masuk ke lobsternya, tapi di bawah tuh ada selotnya tuh, ada sisanya, ya kan, di bawah sini. Ya, jadi airnya di sini. Nah di sini. Oke paham? Nah lobster yang di atas sini itu aman gitu, jadi dia hibernasinya sempurna tidur. Terus kalau udah ditutup guys, jangan dilubangin ya, jangan dibolong-bolong ya. Kalau dibolong-bolong es batunya meleleh, fatal guys, mati banyak guys. Terus tutup gini guys. Nah tutup gini, tutup ya kan, tutup rapet. Terus solasi guys yang kenceng, jangan sampai ada titik pun, setitik pun lubang guys. Soalnya es batunya kalau meleleh gitu habis, suhunya dalam sini panas, lobsternya mati. Terus dikira-kira ya habisnya es batu itu, dihitung. Kalau aku 6 jam, satu es batu itu 6 jam. Nah ini tak bagiin ilmu gratis guys, terutama buat pemula. Kalau mau ngirim gitu kan bingung ya. Cara packingnya gini, ini buat sistem 30 ekor induan. Kalau konsumsi beda lagi, nanti next time tak jelasin. Oke, untuk luar Jawa, luar daerah bisa menggunakan sistem kayak gini. Tak jamin sampai tujuan aman lobstermu. Tingkat kematian sangat kecil guys, boleh dibuktikan. Soalnya kalau kapasitasnya terlalu banyak di dalam sini, umpel-umpelan, lobsternya mati. Itu banyak yang telepon aku guys, kasusnya kayak gitu, pada ngawur. Ya enggak, styrofoam segini itu mentok. Kalau buat yang konsumsi ya, itu sekitar 5 kilo. Nanti next time tak ajari. Nah sekian dulu video dari saya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, biar saya lebih aktif lagi dalam membuat konten video-video lobster air tawar red law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore, semangat.